Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Abnai at-talabah rahimakumullah, naltaqi fi hadha ad-dars wa nuwassilu insyaallah ma qara'na an at-tawassul. Lakin qabla an naqra al-kitab, ana uwajjihukum an tajtahidu fi ad-dars. Taqra'una al-kitab wa tuhawilu an tafhamu ad-darsa jayidan. Wa kadzalika tab'an fursatukum fil bait fursatun libirril walidain wa fursatun thaminatun li taqra'u kathiran minal kutub hatta tastafidu minha. Para santri sekalian, kesempatan kalian di rumah adalah kesempatan untuk betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula kesempatan untuk banyak membaca buku sehingga kalian bisa mendapatkan faidah yang sangat banyak. Taib nabda an naqra hadzal kitab wa mazilna nahnu natakallam an aqsam التوصل المشروع. وقد قرأنا القسم الأول وهو التوصل إلى الله بأسمائه وصفاته. والآن القسم الثاني. قال المصنف التوصل إلى الله بالأعمال الصالحة. Tawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Jadi sekarang kita masih membahas tentang macam-macam tawassul yang disyariatkan. Sebelumnya sudah kita baca bagian yang pertama, yaitu at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Tawassul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Bagian yang kedua dari tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassulu ilallah bil a'mali shalihah. Tawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Wadzalika, dan hal itu adalah bil a'mali shalihati, dengan amal-amal saleh allati tawafarat syurutuha, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang dimaksud dengan amal saleh tentunya amal atau ibadah yang syarat-syaratnya terpenuhi. Wahya, yaitu syarat-syarat tersebut adalah: pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, ikhlas karena Allah, muwafiqatan li syar'illah, sesuai dengan syariat
Allah. Jadi sekali lagi, tawassul yang kedua yang disyariatkan yaitu tawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh. Nah, yang dimaksud dengan amal soleh itu apa? Yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal ibadah yang syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian apa syarat-syarat amal soleh itu? Syarat-syarat amal soleh itu ada dua. Al-awwal al-ikhlas, wathani muwafaqatun li syari'illah, sesuai dengan syariat Allah, atau istilah lainnya adalah al-ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ini para santri sekalian, dua syarat amal soleh. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'an yaqula da'i, misalnya seseorang berkata, orang yang berdoa itu berkata, Allahumma ya Allah, bi imani bik wa mahabbati lak wattiba'i li rasulik ighfirli. Allahumma ya Allah, dengan imanku kepadamu, dengan cintaku kepadamu, dengan sikapku yang mengikuti Rasulmu, ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi dia berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengampuninya, seraya bertawassul. Tawassulnya dengan apa? Dengan imannya kepada Allah, dengan cintanya kepada Allah, dengan sikapnya yang mengikuti Rasulullah. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Wa nahwu dzalika minal ad'iyatil masyru'ah, dan doa yang atau tawassul yang serupa dengannya, wa nahwu dzalika, atau yang serupa dengannya, minal adiyatil masyru'ah, dari berbagai doa yang disyariatkan. Jadi sekali lagi, wa nahwu dzalika, dan yang serupa dengannya, minal adiyatil masyru'ah, dari berbagai doa yang disyariatkan. Baik. Kemudian penulis berkata, yadullu ala dzalika minal qur'ani qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dalilnya di dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, amanna bima anzalta, kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan, kepada Al-Quran. Wattaba'na ar-rasul, dan kami pun mengikuti Rasul. Faktubna, maka tetapkanlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang syahid, yang bersaksi. Jadi di sini ada permohonan kepada Allah dalam kalimat faktubna ma'asyahidin, disertai dengan tawassul, yaitu pada kalimat amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul, kami beriman kepada apa yang Kau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Itu adalah tawassul bil a'mal as-salihah. Kemudian penulis berkata, wa minas sunnati, adapun dalil dari as-sunnah atau dari hadis Nabi SAW adalah hadithu Ibni Umar. Hadis Ibnu Umar fi qissati thalathati alladhina dakhulu fil ghar, tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Fanhadarat sakhratun, kemudian ada satu batu besar yang menggelinding.
fa saddat alaihim al-ghara, kemudian batu itu menutupi gua. Fatawassalu ilallah, kemudian mereka bertiga bertawassul kepada Allah bisolihi amalihim, dengan amal-amal soleh mereka. Al-awwal bibirrihi liwalidayhi, wathani bi'iffatihi 'anil ma'asi ma'a tawafuri asbabiha, wathalithu biamanatihi wa i'ta'in nasi huquqihim. Al-awwal, yang pertama, bibirrihi liwalidayhi, dengan sikap dia yang berbakti kepada kedua orang tua. Wathani, adapun yang kedua, orang yang kedua bertawassul kepada Allah bi'iffatihi 'anil ma'asi. Bi'iffatihi 'anil ma'asi, dengan sikapnya yang menjaga diri dari kemaksiatan, ma'a tawafuri asbabiha, padahal sebab-sebabnya telah terpenuhi. Wathalithu, adapun yang ketiga adalah biamanatihi, dengan sikap amanahnya, wa i'ta'in nas huquqahum, dan memberikan kepada manusia hak-hak mereka. Jadi ceritanya ada 3 orang yang melakukan safar, perjalanan. Menjelang malam, 3 orang ini masuk gua. Tiba-tiba batu besar menutup pintu gua. Mereka sepakat bahwa mereka tidak akan mampu untuk menggeser batu tersebut kecuali dengan memohon kepada Allah seraya bertawassul dengan amal masing-masing. Yang pertama, dengan sikapnya yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi diceritakan orang tersebut selalu mencari kayu bakar. Kemudian pulang dari pekerjaannya ini, dia tidak akan memberikan susu kepada istri dan anak-anaknya kecuali setelah memberikannya kepada kedua orang tua. Suatu hari lelaki tersebut terlambat pulang. Di rumah didapati kedua orang tuanya sudah tidur. Kemudian istri dan anak-anaknya minta susu, tapi tidak diberikan, karena dia akan memberikan kepada anak dan istrinya setelah memberikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Dia tungguin, yantadhir hatta yastayqidh, terus menunggu sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu tersebut. Masya Allah, tasawwar hadha al-mawqif. Bayangkan sikap tersebut bagaimana. Saking dia berbakti kepada kedua orang tua, dia tidak mau memberikannya kepada istri dan anak-anaknya, sehingga kedua orang tuanya sudah meminum air susu tersebut. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Rabb, seandainya amal kebaikan ini diterima di sisimu, ya Rabb, bukakanlah pintu gua tersebut. Akhirnya bergeserlah batu tersebut. Hanya saja mereka bertiga belum mampu untuk keluar. Orang yang kedua juga bertawassul kepada Allah. Dengan apa? Dengan sikapnya yang meninggalkan maksiat padahal sebab-sebabnya sudah terpenuhi. Jadi di waktu paceklik, di mana orang kelaparan, ada seorang wanita yang datang ke saudaranya meminta makanan. Kemudian lelaki tersebut bilang kepada wanita itu, aku tidak akan memberikan makanan ini kecuali engkau memberikan kehormatanmu kepadaku. Akhirnya wanita tersebut tidak mau.
pergilah wanita tersebut. Kemudian setelah itu, karena keadaan yang sangat mendesak, dalam keadaan lapar, datang kembali wanita itu kepada lelaki tersebut meminta makanan, bantuan berupa makanan. Tapi lelaki tersebut tetap dengan pendiriannya, tidak akan memberikan makanan itu kecuali setelah wanita itu memberikan kehormatan. Akhirnya luluhlah wanita tersebut. Tapi ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat yang diinginkannya, wanita tersebut mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Akhirnya laki tersebut lari dari perbuatan maksiat, tidak jadi melakukan hal itu karena dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi dia menjaga diri dari perbuatan maksiat, padahal beragam sebab di hadapannya. Jika dia mau, dia bisa melakukannya. Tapi karena takutnya dia kepada Allah, akhirnya dia lari. Dia memohon kepada Allah jika sikap itu, yaitu sikap meninggalkan maksiat, padahal dia mampu untuk melakukannya, itu diterima oleh Allah Rabbul Alamin, ya, dia memohon kepada Allah agar pintu gua terbuka. Akhirnya batu itu bergeser, tapi juga tidak cukup untuk mereka keluar dari gua tersebut. Akhirnya orang yang ketiga ini, dia juga bertawassul kepada Allah Rabbul Alamin dengan amal salehnya, yaitu dengan amanahnya. Jadi dia sebagai tuan dan punya pekerja. Pekerja ini bekerja pada tuannya. Lalu tiba-tiba pekerja itu pergi begitu saja, sebelum dia mengambil upahnya. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, pekerja itu datang lagi kepada tuannya sambil menagih, mana upah saya yang dulu sebagai hasil kerja saya pada tuan. Kemudian tuannya itu berkata, itu kambing atau domba yang ada di lembah itu semuanya adalah milikmu. Kemudian orang itu berkata, engkau jangan menghinakanku, aku hanya minta upahku. Lalu si tuannya berkata, upahmu dulu ya aku kembangkan, lalu jadilah upah tersebut sebagai domba yang begitu banyak di lembah tersebut. Jadi dia menjaga amanah harta orang lain, bahkan dikembangkan, tidak diambil hak orang tersebut. Akhirnya dia juga bertawassul kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, jika amal ini diterima di sisimu, ya Allah, bukakanlah batu tersebut. Akhirnya mereka semua bisa keluar dari gua tersebut. Jadi di antara faidah kisah 3 orang yang masuk gua ini adalah disyariatkannya bertawassul dengan amal saleh. Ya, sekali lagi para santri sekalian, macam yang kedua dari tawassul ini adalah tawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Ya, adapun dalilnya tadi ada dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis tentang kisah 3 orang yang masuk gua sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-thalith, macam yang ketiga macam yang ketiga dari tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassulu ilallah bidu'ail muslimi as-salih. Bertawassul kepada Allah dengan doa seorang muslim yang salih. Ka'an yaqa'al muslimu fi dhaikin syadidin fayadhhabu ila muslimin ma'rufin bis-salah wat-taqwa fayatlubu minhu an yad'uwa lahu rabbahu. Ka'an yaqa'a al-muslim fi dhaikin syadid. Misalnya seorang muslim jatuh dalam keadaan yang sangat sempit sekali, susah.
Fayadhabu, lalu dia pergi ila muslimin, kepada seorang muslim, ma'rufin bis salahi wat taqwa, yang dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Fayatlubu minhu, lalu dia minta darinya, dari muslim tersebut, an yad'u lahu rabbahu, agar muslim tersebut berdoa kepada Allah untuknya. Jadi minta seorang muslim yang soleh agar muslim yang soleh ini mendoakannya. Kemudian kata penulis, wala budda an yakunal mutawassalu bidu'aihi musliman salihan qadiran ala du'a wa alla ya'khudha ala dhalika ajran. Wala budda, dan mesti, an yakunal mutawassalu bidu'ahi, orang yang diminta doa itu mesti apa? Pertama musliman, mesti seorang muslim. Kemudian apa? Salihan, tentunya dia orang saleh. Kenapa saleh? Karena kita berharap doanya dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian qadiran ala du'a, mampu untuk mendoakannya, bukan orang yang sudah meninggal. Ya, orang sudah meninggal, bagaimana dia mampu untuk mendoakan orang yang hidup? Dia sendiri membutuhkan doa. Kemudian wa alla ya'khudha ala dzalika ajran, dan tidak mengambil upah atas doanya tersebut. Jadi bukan perdagangan di sini, ya. Tidak boleh dijadikan sebagai bisnis, ya. Minta doa dari kiai nanti harus bayar sekian dan seterusnya. Hadza ma yajuz. Jadi syaratnya orang yang diminta doa adalah labudda an yakuna musliman, thumma salihan, thumma labudda an yakuna qadiran ala ad-du'a. Tadullu ala dhalika as-sunnah wa amalus sahabah. Dalilnya adalah sunnah dan perbuatan para sahabat. Amma sunnah fama rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati ar-rajul al-a'rabi alladhi dakhala al-masjida wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'ala al-minbar yawm al-jumu'ah. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم أن يغيثهم بالمطر بعد الجدب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو لهم فنزل المطر. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatir rajulil a'rabi, tentang kisah seorang Arab Badui, alladzi dakhala al-masjid, yang masuk ke dalam masjid, wan nabiyyu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedang berkhutbah, adal minbari, di atas mimbar, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu lelaki itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwallaha lahum, agar Nabi memohon, berdoa kepada Allah untuk mereka, an yugithahum bil matar, sehingga Allah menurunkan hujan untuk mereka, ba'dal jadbi, setelah kemarau. Farafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, yad'u lahum, berdoa untuk mereka, fanazalal mataru, lalu turunlah hujan. Jadi dalilnya dari sunnah adalah kisah tentang seorang lelaki Badui, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi ketika hari Jumat ada seorang Arab Badui masuk masjid dan Nabi ketika itu sedang khutbah.
kemudian orang itu meminta kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa. Jadi bertawasul dengan doa orang saleh. Nah, ini contohnya dari Nabi SAW. Akhirnya turunlah hujan setelah Nabi memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Wa min amalis sahabah, dan adapun dalil dari perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, anna Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu istasqa bil Abbas, minta Abbas paman Nabi agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang kedua adalah perbuatan sahabat. Dan dari perbuatan sahabat ini, perbuatan Umar ini menunjukkan tidak bolehnya kita meminta doa kepada yang sudah meninggal. Buktinya Umar setelah wafatnya Nabi tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datangnya kepada paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas. Ya, Al-Abbas, padahal Nabi lebih mulia. Taib, para santri sekalian, ya, inilah macam yang kedua dari tawasul yang disyariatkan beserta dalilnya, yaitu tawasul kepada Allah dengan doa seorang muslim yang salih. Wal khulasah anna tawassula asy-syar'iyyah yanqasimu ila thalathati aqsam. Kesimpulannya, tawasul yang disyariatkan ya itu terbagi menjadi 3. Pertama, at-tawassul ila Allah bi asma'illahi wa sifatihi, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama atau sifat-sifat Allah. Al-qismu tsani at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah, tawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh. Wa tsalits at-tawassul ila Allah bi du'ail muslim as-salih, bertawassul kepada Allah dengan doa seorang muslim yang saleh. Ayuha talabah, naktafi bihadza al-qadri wa nuwasil insyaallah fi al-liqa al-mustaqbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.